Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita khilaf membalas orang yang selalu berbicara buruk tentang kita karena terpancing emosi, kesel karena sering difitnah, akhirnya saya membela diri dengan melabrak orang tersebut. Apakah kita berdosa Ustadz? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Perlu diperinci hadirin Allah muliakan. Perlu diperinci. Kenapa demikian? Karena pembahasannya cukup banyak dalam, atau cukup didetailkan gitu loh. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura, walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun gitu. Dan orang-orang yang apabila mendapat perlakuan yang buruk, hum yantasirun, mereka bela diri, hadirin. Mereka ngebela gitu. Gitu. Surat apa? Surat ayat berapa tuh hadirin? Ayat 39 ya, dalam surat Asy-Syura. Terus ayat berikutnya apa? Ayat ke-40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan keburukan yang setimpal, nah gitu. Jadi ngebalas yang setimpal. Namun ayatnya nggak berhenti sampai di sini hadirin. Faman afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslah, dan memperbaiki, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah yang akan memberikan pahalanya. Innahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tuh nggak suka dengan orang-orang zalim. Jadi hadirin, sebagian ulama mengatakan bahwa ada dua opsi. Yang pertama kita balas, yang kedua kita maafkan. Dan opsi yang terbaik itu memaafkan. Dengan catatan juga balasnya itu dengan kriteria yang berlaku. Artinya setimpal. Terus yang kedua juga ini nggak berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Misalnya selingkuh balas selingkuh, ini nggak benar juga, karena zina itu atau menjaga kehormatan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita walaupun belum punya istri suami nggak boleh zina, karena ini masalah hak Allah tabaraka wa taala. Jadi makanya membalas itu boleh, tetapi kriterianya tuh banyak hadirin. Kalau kita nggak memenuhi kriterianya, bisa jadi kita yang zolim, kita yang dosa. Makanya sebaiknya pilih opsi yang kedua, memaafkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ngelabrak atau ngejawab itu nggak membuat hati tenang, hadirin. Karena tenang itu bukan di melabrak orang. Tenang itu dengan zikrullahi azza wa jalla, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Surat apa tuh? Ar-Ra'd ayat 28 gitu. Jadi surat Ar-Ra'd ayat 28 hadirin. Ketenangan itu dengan apa? Dengan berzikir. Terus yang ketiga, kita tuh diomongin buruk, difitnah, itu nggak merugikan kita hadirin. Nggak merugikan kita. Itu justru mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat, gitu loh. Dan terbukti kok nama-nama besar itu nggak lepas dari hal demikian. Ya kan kaidahnya sabda Nabi SAW, fa inna likulli na'imin hasuda, sesungguhnya orang yang punya nikmat itu pasti ada penghasadnya. Dan salah satu yang dilakukan penghasad itu adalah memfitnah dan membicarakan keburukannya, itu poinnya. Dan nikmat tertinggi adalah nikmat ilmu, nikmat iman. Makanya orang-orang beriman, para ulama, para aulia itu banyak yang hasad sama mereka. Tapi pertanyaannya, apakah itu menjatuhkan mereka di dunia dan di akhirat? Enggak. Tetap aja mereka namanya berkibar dan langgeng gitu.
Dan yang hasad hilang hadirin, hilang udah. Kalau para ulama, para aulia, sampai detik ini kita merasakan kenikmatannya. Bahkan mayoritas umat itu hanya tahu tentang nama besarnya. Mayoritas tidak tahu bahwa mereka itu sama masa hidupnya difitnah dan dijelek-jelekan. Dia nggak dengar apa-apa tentangnya. Dan pada hari kiamat nanti mereka akan kirim pahalanya buat kita. Kayaknya dia nggak punya pahala deh Pak Ustadz. Orang jahat kayak begitu mana punya pahala. Ya jangan underestimate juga lah sama orang. Tapi kalau yang benar-benar dia nggak punya pahala, nanti kita transfer dosa kita ke dia gitu loh. Pokoknya aman. Jangan mengklaim nggak punya dosa juga. Itu dosa sombong hadirin. Jadi itulah poinnya. Nah tinggal istighfar aja kalau kita keceplosan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum wa iyyakum. Oh ya, tadi penanya tadi saya ingin ingatkan, jangan lupa mendoakan Ibnul Jama'ah rahimahullah, ulama-ulama kita yang kasih ilmu kepada kita. Jangan lupa tuh mendoakan yang memberikan kebaikan, memberikan ilmu, itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah SAW bukan meminta kita mendoakan orang yang sudah memberikan kebaikan, tapi membalas. Man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, balaslah perbuatan baiknya. Kalau Anda nggak bisa balas, baru doakan dia sampai Anda merasa sudah membalasnya. Jadi sebatas mendoakan itu opsi terakhir, karena kita nggak bisa ngebales. Kalau kita bisa, kita diperintahkan membalas. Jadi kalau kita nggak mendoakan, ya terus kita gimana? Padahal kita disuruh bersyukur kepada Allah, dan salah satu bersyukur kepada Allah adalah bersyukur kepada manusia. Itu yang perlu kita camkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa iyyakum. Semoga para ulama, ustadz, keluarga, panitia, dan seluruh kaum muslimin selalu dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Jalan kita untuk istiqomah tidak lepas dari ilmu. Jalan kita untuk istiqomah tidak lepas dari ilmu, guru dan teman. Qadarullah, saya disuruh orang tua untuk resign kerja di Jakarta dan pulang ke kampung. Yang membuat saya berat bukan karena meninggalkan pekerjaan di sini, tapi karena kajian rutin, teman-teman, dan lingkungan yang sudah terlanjur nyaman. Berat hati saya untuk meninggalkan kajian yang setiap pekannya saya duduk di sana. Dan saya takutkan saya susah istiqomah di kampung Ustadz, karena kajian di sana jarang, hanya seminggu sekali, dan lingkungan keluarga juga masih awam, jadi membutuhkan ekstra kesabaran menahi mereka. Saya mohon nasihat Ustadz, dan saya mohon saran langkah apa yang harus saya lakukan. Jazakallahu barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam ilmu usul fikih itu ada pembahasan apa hukumnya tinggal di negeri yang nggak ada ahli ilmunya, boleh apa enggak? Dan banyak ulama mengatakan nggak boleh hadirin. Karena kalau nggak ada ilmu, bagaimana kita mengamalkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim? Bagaimana kita mengamalkan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun? Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Namun dengan perkembangan teknologi komunikasi, maka pembahasannya, kesimpulannya tidak seletarlek itu. Itu dijelaskan sebagian pakar usul fikih, di antara Syekh Sa'ad Syatri hafizahullahu ta'ala. Kenapa? Karena kita bisa akses melalui sosial media dan lain-lain, telepon dan seterusnya. Tapi intinya adalah bahwa kan dalam masalah ini kita kembali ke ilat, kan, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Artinya para ulama kita ketika menjelaskan masalah itu, ilatnya adalah akses ilmu gitu loh, akses istiqomah.
Kalau akses istiqomah dan akses ilmunya nggak ada, dan setiap kampung, setiap negeri, setiap kota itu beda-beda, maka itu kata para ulama, kita nggak bisa tinggal di sana. Tapi kalau bisa, kalau ada, maka bisa tinggal di sana. Nah, ini ada nih, tapi kurang ideal. Kalau gitu coba buka forum dan pintu komunikasi dengan orang tua, hadirin. Ini kan buktinya ada nih, dan sosial media juga banyak sekarang. Ya udah, tapi nggak seideal di kota kita misalnya. Coba bicaralah sama orang tua. Seringkali masalah-masalah ini itu bisa mendapatkan win-win solutionnya, tuh bisa kok. Jadi kan taat kepada perintah orang tua selama tidak maksiat, itu kan bukan berarti tidak membuka sesi atau forum diskusi dengan orang tua kita. Wong Nabi Ibrahim aja masih bertanya kepada Ismail gitu loh. Inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara. Aku bermimpi aku diperintahkan menyembelihmu. Bagaimana menurutmu wahai anakku? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan. Insya Allah engkau dapatkan aku dalam kondisi orang-orang yang sabar. Jadi hadirin Allah muliakan, itu Nabi alaihi salatu wassalam masih buka sesi diskusi. Jadi pentingnya komunikasi, pentingnya tukar pikiran, pentingnya menyampaikan argumentasi. Jadi coba dulu deh gitu, lobby dan argumentasi kita, dan disampaikan dengan cara yang bijak ke orang tua kita. Dan banyak kasus itu mendapatkan win-win dalam masalah-masalah seperti ini. Dan banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seringkali kita lupakan. Kita seringkali lupa berdoa kepada Allah Jalla wa ala. Pertanyaan terakhir, hadirin. Mana ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis Nabi mengatakan, pilihlah wanita yang baik agamanya maka kalian akan beruntung. Sebelum saya lanjutkan, sekali lagi jangan lupa doakan Ibnul Jamaah, para ulama kita, para guru-guru kita yang sudah memberikan ilmu kepada kita, itu menentukan keberkahan ilmu kita sendiri. Dan ini edukasi yang harus kita ulang-ulang terus. Kita lanjutkan. Selama kenalan sampai dengan lamaran, saya telah beristikharah tentang pilihan saya kepada seorang wanita untuk saya nikahi, tapi tidak ada mimpi. Ya kan emang kita mau nikah di kenyataan, hadirin. Oh maksudnya nggak ada mimpi istikharah ya, Masya Allah. Ya. Wanita yang saya kenal tersebut muslimah dan rajin ikut kajian, namun saya membatalkan lamaran karena tidak mendengarkan omongan saya saat dinasehati. Kami coba hubungi ibunya untuk diberikan pemahaman, namun yang bersangkutan tetap kekeh dengan pendapatnya. Ibu saya coba hubungi dia, tapi dia tidak mau menerima telepon. Ibu saya tersinggung dengan cara dia memperlakukan beliau, sehingga tidak bersedia untuk dilanjutkan lamaran ini. Karena khawatir hanya memilih saya saja. Saya berpikir ini petunjuk dari Allah untuk saya. Dia hanya chat WA ke ibu saya, malah bertanya apa masih marah, seolah tidak merasa bersalah atas apa yang ia lakukan. Karena sudah minta maaf ya chat saja, namun tidak ada itikad sungguh-sungguh dari dia dan keluarga untuk menahi permasalahannya ini. Saya minta saran ke Ustadz, bagaimana jika saya pilih wanita yang baik akhlaknya kepada saya dan ibu saya saja,
namun agamanya mungkin standar aja, tidak ikut kajian. Standar, ya pertanyaan standar siapa kan itu ada. Jadi standar tuh sangat rancu hadirin, sangat rancu. Terus pandangan wanita yang sering kajian karena ilmu banyak sehingga egonya tinggi, nggak nurut dibilangin membuat saya lebih berhati-hati memilih. Nggak juga hadirin. Jadi gini loh, coba kita tanya ibu-ibu di belakang, emang benar ibu-ibu wanita yang banyak kajian egonya tinggi? Ya, bukan saya ya. Gini hadirin, pertama yang perlu kita camkan bahwa masalah bukan pada status, pendidikan, dan ilmu. Masalah ada pada arogansi. Dan memang ilmu itu memiliki sisi itu. Sebagaimana dijelaskan Wahab bin Munabbih rahimahullah. Lil ilmi tugian, kamalil mali tugian. Ilmu itu punya arogansi, sebagaimana harta punya arogansi. Makanya pentingnya belajar adab sebelum ilmu itu, biar kita dapat sisi ilmunya dan arogansinya terpendam, terkubur, terkontrol oleh adab yang sudah kita pelajari. Itu penting. Jadi terlalu prematur ketika kita mengatakan ini gara-gara udah ngaji. Tapi perlu kita kejar lagi, ngajinya bagaimana, yang dipelajari benar atau salah, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya juga, jawaban istikharah nggak harus dengan mimpi hadirin. Tidak harus, bisa saja, tapi nggak keharusan dan tidak ada dalil mengharuskan harus ada mimpi. Tapi Allah akan tunjukkan. Terus juga hadirin yang Allah muliakan, bahwa di antara wanita yang direkomendasikan sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala dalam riwayat Umar bin Khattab, atau diriwayatkan dari Umar bin Khattab, adalah al-mujarribah bihusnil aql wa kamalihi, gitu loh. Jadi wanita-wanita yang punya pengalaman hidup, gitu loh, dan akalnya itu jalan gitu, bukan hanya disuapin gitu-gitu, enggak, tapi dia bisa membaca peta gitu loh, bisa mengejawantakan ilmunya dengan bijak, bukan hanya belajar letter lock gitu loh. Jadi dia gunakan akal sehatnya, tetapi tidak offside dan tidak keluar jalur. Nah itu penting hadirin. Jadi itu yang dikatakan oleh Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala ketika menukilkan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi nggak semuanya demikian gitu loh. Ibu-ibu di belakang saksinya kok itu. Mereka tahu lah. Dan banyak minta pertolongan kepada Allah. Dan kalau tidak cocok, kalau sudah diupayakan, solusinya bukan belum belajar agama dan seterusnya, karena itu sama saja menghindari masalah A masuk ke masalah B gitu aja. Karena penting, sangat penting, sangat penting. Ilmu itu bagi wanita itu urgent banget gitu, sangat urgent. Allahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.